Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Akbar, mahasiswa Magister Ilmu Administrasi Publik, Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Makassar, akan memaparkan konflik kebijakan pertambangan pemerintah dengan masyarakat Kecamatan Bontocani, Kabupaten Bone. Latar belakang dalam masalah ini adalah dalam pengusahaan bahan galian tambang, pemerintah dapat melaksanakan sendiri dan atau menunjuk kontraktor apabila diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan sendiri oleh instansi pemerintah. Ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Izin usaha pertambangan IUP yang diterbitkan oleh pemerintah ini sontak membuat sebagian masyarakat yang bermukim di lingkar tambang menolak adanya pertambangan tersebut. Penolakan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat didasari juga oleh beberapa peraturan perundang-undangan yang diduga dilanggar oleh pemerintah daerah Kabupaten Bone, yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 2 tentang perlindungan pengelolaan lingkungan hidup. Potensi dampak keberadaan tambang terhadap kondisi kehidupan masyarakat di sekitar lingkar tambang. Konflik pertambangan ini terjadi sejak akhir tahun 2020 hingga sekarang. Berawal dari kehadiran salah satu perusahaan tambang yang hendak melakukan eksploitasi tambang di wilayah Kecamatan Bontocani, Kabupaten Bone, tepatnya di Desa Bontojai dan Desa Buluk Sirua. Ini melahirkan beberapa dampak. Yang pertama itu dampak lingkungan hidup dan kesehatan. Struktur bawah tanah yang merupakan konsesi pertambangan PT Emporium Bukit Marmer yang mencapai 126,5 hektar area. Terdapat gorong-gorong yang memiliki pasokan air atau mata air untuk kebutuhan warga di Desa Bontojai dan Desa Buluk Sirua. Dengan adanya aktivitas pertambangan yang akan menghilangkan mata air warga akibat tanah yang berpotensi memutus saluran air. Selain itu, daerah pertambangan berada pada kawasan hulu Daswalanai yang merupakan sumber kehidupan bagi masyarakat dan makhluk hidup yang menetap di sekitaran sungai. Sungai Walanai telah menjadi sumber mata air untuk rumah tangga dan irigasi pertanian warga. Sumber Walanai menjadi sumber mata air untuk bendungan Sandrego yang merupakan saluran irigasi untuk sawah di Desa Sandrego, Kecamatan Kahu dan sekitarnya, yang dikenal sebagai salah satu daerah lumbung padi di Kabupaten Bone. 2. Dampak bencana alam. Pada rencana tata ruang wilayah Kabupaten Bone tahun 2012 sampai 2023, Kecamatan Bontocani masuk dalam kategori kawasan rawan longsor. Aturan ini jelas pada Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 tentang RT/RW Pasal 34 Ayat 4. Selain itu, jenis tanah yang gampang terjadi erosi mengakibatkan belum beroperasinya tambang saja sudah sering terjadi longsor di daerah Buluk Sirua yang merupakan wilayah aktivitas perkebunan warga. Ketiga, dampak ekonomi. Dengan adanya perusahaan pertambangan batubara yang beroperasi di wilayah Kecamatan Bontocani, membuka kesempatan kerja bagi masyarakat lokal. Berdasarkan wacana pihak pemerintah daerah terkait dan pihak perusahaan tambang, kehadiran perusahaan pertambangan Marmer memberikan dampak positif terhadap kesempatan kerja masyarakat pada sektor pertambangan, tetapi tetap berdasar pada riwayat pendidikan dan keahlian masing-masing. Meskipun demikian, persepsi masyarakat terhadap perusahaan pertambangan Marmer tersebut masih cenderung tidak memiliki dampak yang positif. 4. Dampak terhadap situs sejarah. Situs sejarah merupakan daerah di mana ditemukan benda-benda perbakala yang bersejarah tersebut, antaranya istana-istana, makam, masjid, candi, dan lain-lain sebagainya yang telah diakui oleh negara. Jika ditinjau dari tempat situs sejarah, ada 2 gua atau liang yang masuk dalam WIUP perusahaan, yaitu Liang Bicu dan Liang Ondungan, yang akan mengalami kerusakan di mana kedua liang tersebut memiliki jalur yang cukup panjang dan memiliki sumber air. Selain itu juga di sekitar lokasi pertambangan terdapat beberapa gua yang menyimpan catatan sejarah dan budaya yang sangat penting bagi perkembangan ilmu pengetahuan, dan gua yang termasuk dalam kategori tertua yang ada di Asia. Upaya resolusi konflik antara masyarakat dan Pemda terkait pertambangan. Upaya resolusi konflik adalah proses untuk mencapai keluaran konflik dengan menggunakan metode resolusi konflik. Metode resolusi konflik adalah proses manajemen konflik yang digunakan untuk menghasilkan keluaran konflik. Metode resolusi konflik bisa dikelompokkan menjadi pengaturan sendiri oleh pihak-pihak yang terlibat konflik atau melalui pihak intervensi pihak ketiga.
Resolusi konflik melalui pengaturan sendiri terjadi jika para pihak yang terlibat konflik berupaya menyelesaikan sendiri konflik mereka. Menurut Nasikun, pola penyelesaian konflik dalam dilakukan dengan beberapa pendekatan, diantaranya negosiasi, konsiliasi, mediasi, dan arbitrasi. Adapun usaha penyelesaian atau upaya resolusi konflik yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan pihak penambang dalam kasus eksploitasi tambang di Kecamatan Bontocani, Kabupaten Bone ini adalah yakni negosiasi. Menurut Nasikun, negosiasi adalah proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dengan pihak yang lain. Negosiasi juga merupakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak yang memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun yang berbeda-beda. Namun, negosiasi ini belum bisa terlaksana sebagaimana mestinya karena kedua belah pihak masih terus bersikukuh mempertahankan argumen dan kekuasaannya masing-masing. Cukup sekian pemaparan materi pada kali ini. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.